saya mengucapkan apresiasi, penghargaan yang tinggi atas dukungan yang diberikan kepada saudara, adik saya, sahabat saya, Suherman, sarjana ekonomi, magister manajemen. Dan pada kesempatan ini saya meminta agar saudara Suherman mengawal suara, terutama C1, setiap TPS yang ada di daerah pemilihan, yaitu daerah pemilihan Galang, daerah pemilihan Sembulang, Ulang, daerah pemilihan Sungai Beduk, dan daerah pemilihan Nongsa. Karena itu penting, sebab jangan sampai terjadi manipulasi C1 yang menjadi bahan utama ketika dilakukan rekapitulasi oleh KPU Kota Batam, yang seterusnya diteruskan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dan akan dilegalisasi oleh KPU RI. Selanjutnya dihitung suara dan akan disampaikan apakah duduk atau tidak sebagai wakil rakyat untuk periode 2024-2029. Yang kedua, saya juga meminta agar saudara Suherman, sarjana ekonomi, magister manajemen, serta dengan timnya, khususnya timnya, untuk memastikan setiap TPS tersebut tidak ada pencoblosan ganda, tidak ada pencoblosan yang berulang-ulang yang bisa menambah suara bagi kandidat lain. Karena sejatinya pengalaman saya sebagai anggota DPRD 2 periode, lawan sesungguhnya dalam politik untuk calon legislatif bukan partai lain, tapi partai yang secara internal bertarung dengan kita. Kenapa? Karena konsep dasar pemilu kita hari ini adalah pemilihan suara terbanyak, bukan urutan partai sebagai peserta pemilu. Karena itu, sekali lagi saya minta terutama tim sukses untuk kawal TPS per TPS di 4 kecamatan yang menjadi daerah pemilihan saudara Suherman SE. Berikutnya, saya minta pada saudara Suherman sebagai poin terakhir dari pernyataan saya, agar jika ada pelanggaran yang serius di satu TPS berikut, jika ada permainan KPPS atau pemerintah daerah, apakah camat, apakah lurah, kepala desa, dan lain-lain, kalau itu ada dan dapat dibuktikan, maka simpan data itu dan laporkan kepada Bawaslu, dan dapat dilakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar nantinya pilihannya dua. Calon yang melakukan manipulasi data dan terbukti melanggar, maka dia dapat didiskualifikasi, dicoret pencalonan dia, meskipun dia terpilih tapi tidak akan dilakukan. Yang kedua, dapat dilakukan PSU, yaitu pemungutan suara. Ini banyak terjadi. Karena itu, kalau terjadi ada upaya yang masif, yang kita kenal dengan upaya yang sistematik, ya, sistemik, masif, terukur, terencana untuk memenangkan satu calon dengan cara melanggar, maka calon dimaksud upayanya adalah melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan atau Bawaslu setempat. Dan jika ada money politik, dapat dilakukan upaya pidana. Pengalaman saya 2019 yang lalu, ada calon kepala daerah yang kita laporkan secara pidana, dan
salah satu ketua partai politik menjadi tersangka. Itu salah satu yang saya lakukan. Karena itu saya minta agar saudara Suherman tetap semangat, koordinasi dengan saudara Pandi, laporkan kepada saya perkembangan yang terjadi. Dan kalau ada upaya untuk secara sengaja untuk mengalahkan saudara, maka lakukan perlawanan hukum. Dan saya pasti akan bantu sampai selesai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum.